Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amelia Kurniasari, Hardianti Aprilia, Nur Indah Rahayu, dan Ilham Permana akan mempresentasikan materi kurikulum dan pembelajarannya. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kurir dan kurer yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebagai sebuah perlombaan. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Konsekuensinya adalah siapapun yang mengikuti kompetisi harus memenuhi rute kurir tersebut. Para ahli pendidikan yang konsen terhadap pengembangan kurikulum sangat beragam dalam memberikan pengertian kurikulum. Misalnya, yang pertama, J. Gallen, Seiler, dan William M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teaching and Learning mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar. Apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah termasuk kurikulum? Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, pengertian kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa belajar. Nah, pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model dualistis. Apa itu model dualistis? Jadi, model dualistis maksudnya kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Nah, kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran itu tidak tampak. Jadi, begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua, model berkaitan. Kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai salah satu alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, fungsi pengintegrasian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang optimal. Yang selanjutnya, fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai salah satu alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu terhadap siswa lainnya. Yang selanjutnya, fungsi persiapan. Kurikulum sebagai salah satu alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Yang selanjutnya, fungsi pemberian. Kurikulum sebagai salah satu alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya, fungsi diagnostik. Sebagai salah satu alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk peran kurikulum, peran konservatif. Tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan mewariskan warisan sosial dan generasi muda. Hal ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya kepada generasi muda. Peran kritis atau evaluasi. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan budaya, ada melainkan juga
nilai dan memilih sebagai unsur kebudayaan yang diwariskan. Peran kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, kurikulum menurut undang-undang. Yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Rahayu, NPM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum berdasarkan hierarkinya. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dan tujuan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dan instruksional, yaitu tujuan yang paling khusus. Tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bertujuan mencari tahu apakah agenda kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan-tujuan lembaga. Pengembangan kurikulum digunakan sebagai penilai umum meliputi konsep, masalah, dan keterampilan yang akan disusun menjadi kurikulum. Tujuan adalah segala sesuatu yang dicapai. Segala sesuatu ini dapat berupa benda konkret, baik yang berupa barang maupun tempat, atau dapat juga berupa hal-hal yang bersifat abstrak. Misalnya, cita-cita yang mungkin berupa kedudukan atau pangkat atau jabatan maupun sifat-sifat luhur. Dengan kata lain, tujuan dapat berupa hal-hal sederhana, dapat pula berupa hal-hal yang kompleks, sedangkan cara menyampaikannya ada berbagai macam. Ada yang hanya dengan kegiatan fisik, dan ada juga dengan cara membuat rencana terlebih dahulu. Di program mencari dana baru mengerahkan tenaga baik fisik maupun psikis. Presentasi dari kelompok saya. Dari penjelasan di atas, adanya 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial, yaitu merekonstruksi kurikulum sebelumnya, selanjutnya menginovasi, yang ketiga beradaptasi dengan perubahan sosial, yang keempat mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kurikulum: perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, faktor filosofis, faktor psikologis.